Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat ya. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa belajar lagi. Oke, kita akan masuk ke materi selanjutnya, yaitu membuat simpulan berdasarkan isi teks laporan. Tahukah kamu apa yang dimaksud simpulan? Ada yang tahu apa itu simpulan? Oke, simpulan adalah pernyataan yang merupakan hasil akhir dari suatu pembahasan masalah dalam paragraf. Simpulan ditulis dengan menggunakan bahasa sendiri dan berisi ringkasan isi pokok paragraf. Kesimpulan itu merupakan pendapat akhir dari pembaca berdasarkan uraian sebelumnya yang bersifat umum, jadi sifatnya masih umum. Gitu. Kesimpulan dari teks laporan menyajikan informasi berupa fakta, pendapat, atau alasan pendukung terhadap suatu objek. Jadi ketika kita akan membuat kesimpulannya itu harus berupa fakta atau pendapat atau berupa alasan pendukung yang kuat. Bagaimana caranya kita bisa menyimpulkan teks laporan? Nah, ini ada 3 cara. Yang pertama, kita harus membaca seluruh paragraf dengan saksama. Dibaca dulu, jangan tiba-tiba ditentukan. Yang kedua, setelah dibaca dan dipahami, tentukan kalimat utama dari masing-masing paragraf, di teks bacaan. Nah, yang ketiga, dari kalimat utama tersebut, kita bisa menyimpulkan atau membuat atau menentukan ide pokok. Dari ide pokok yang sudah kita temukan tadi, kita bisa membuat kesimpulan seperti itu. Ada beberapa ciri yang mengindikasi bahwa kalimat simpulan yang kita buat adalah kalimat simpulan yang baik. Cirinya antara lain apa? 1, yaitu memiliki pesan yang disampaikan secara jelas. Jadi pesan yang ingin kalian sampaikan itu harus jelas. Apa maksudnya? Nomor 2, mengambil intisari dari tulisan, mengambil bagian pentingnya saja. Yang ketiga, menggunakan kosakata baku. Yang keempat, membuat pernyataan berdasarkan ide pokok dan kata kunci dari kalimat penjelas dengan kalimat sendiri. Jadi kalian boleh membuat kalimat versi kalian sendiri asalkan ide pokoknya masih sesuai dengan yang terdapat di dalam paragraf tersebut. Yang kelima, kesimpulan hanya berisi hal-hal yang ada dalam paragraf. Jadi kalian tidak boleh membuat kesimpulan yang isinya tidak ada di dalam paragraf. Nah, selain menyimpulkan isi paragraf selain menyimpulkan isi bacaan, kalian juga bisa memberikan komentar terhadap simpulan yang telah dibuat oleh teman kalian. Jadi kalian boleh memberikan komentar atau menyampaikan pendapat kalian. Apakah kalian setuju dengan simpulan yang dibuat teman kalian ataukah kurang setuju? Oke, apa itu sih komentar? Ya, komentar merupakan sebuah tanggapan, baik yang diwujudkan dalam bentuk lisan maupun tulisan. Jadi tanggapan atau pendapat kalian yang kalian ucapkan secara lisan maupun berupa tulisan. Komentar yang baik itu seperti apa? Nah, komentar yang baik sebaiknya memberikan masukan yang baik pula dan juga membangun, serta tidak bersifat menjatuhkan. Jadi ketika kalian ingin berkomentar tentang simpulan yang dibuat teman kalian, alangkah lebih baiknya jika kalian mempunyai alasan yang kuat mengapa kalian menyampaikan komentar tersebut. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika kita akan memberikan komentar terhadap simpulan yang telah dibuat oleh teman kalian. Antara lain apa? Yang pertama, memberikan komentar dalam bentuk dukungan atau kritikan. Yang kedua, memberikan alasan kuat, baik disertai dengan fakta atau contoh. Jadi bukan hanya memberikan komentar saja, tapi tidak mempunyai alasan mengapa kalian memberikan komentar tersebut. Yang ketiga, menyampaikan komentar dengan bahasa yang santun, efektif,
dan komunikatif serta mudah dipahami. Jadi ketika kalian akan menyampaikan komentar, kalian harus menggunakan bahasa yang sopan, yang santun, dan tidak menyakiti perasaan teman kalian, serta mudah dipahami. Paham ya? Oke, baik. Nah, jadi pembelajaran hari ini kesimpulan adalah pernyataan yang merupakan hasil akhir dari suatu pembahasan masalah dalam paragraf. Simpulan ditulis dengan menggunakan bahasa sendiri yang berisi ringkasan isi pokok paragraf. Nah, ketika kita akan memberikan komentar terhadap simpulan yang telah ditulis oleh teman kita, seharusnya kita memberikan komentar tersebut dengan bahasa yang santun dan komunikatif. Jangan lupa pula sertakan alasan yang jelas, alasan yang sesuai kenapa kalian menyampaikan atau membuat komentar tersebut, ya. Untuk hari ini, Ustazah rasa cukup materinya. Jika ada yang kurang atau masih belum jelas dan belum paham, silakan ditanyakan ke Ustadz atau Ustazah yang mengajar di kelas kalian masing-masing. Dari Ustazah ucapkan terima kasih dan Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.